Jamaludin SP, guru SMKS LPP Kabun, sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Jember akan melaksanakan video pembelajaran siklus 3 sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin Ali. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bapak absen dulu. Ya. Dela. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak semuanya dimohonkan untuk berdiri. Bapak tidak bosan-bosannya menyampaikan, ya, kalau keluar rumah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga membatasi mobilitas, ya, supaya anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat. Untuk memotivasi siswa Bapak semuanya, beberapa kutipan yang mengatakan masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Mata pelajaran kita hari ini tentang panen dan pasca panen, itu menganalisis tanaman siap panen, yang mana kita sudah belajar tentang panen. Coba anak Bapak yang bisa menjelaskan tentang panen. Saya Pak, Ya, silakan. panen merupakan tahapan puncak dari keseluruhan kegiatan budidaya tanaman, terutama tanaman tahunan dan musiman. Terima kasih jawaban dari nama Pak Perdi yang sudah menjawab tentang panen, ya. Panen itu merupakan kegiatan akhir dari budidaya tanaman perkebunan, yaitu kita mendapatkan hasil. Jadi ini, ya, sebelum kita mulai pelajaran, ada beberapa gambar di sini. Coba siapa yang bisa menjelaskan gambar apa? Coba. Saya Pak. Ya, silakan. Di situ yang pertama ada gambar sawit yang berwarna hitam, masih mentah yang belum bisa dipanen. Yang sebelahnya gambar sawit yang sudah matang atau layak dipanen. Yang bawahnya gambar kakao yang masih mentah atau belum layak dipanen. Yang sebelahnya gambar kakao yang sudah siap dipanen atau sudah matang. Yang di bawahnya kopi yang masih mentah belum layak dipanen, dan sebaliknya yang sudah bisa dipanen. Bagus jawabannya. Jadi ini adalah gambar kelapa sawit yang belum siap panen, dan ini gambar kelapa sawit yang siap untuk dipanen. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Begitu juga yang ketiga, ini kopi. Sekarang anak Bapak semuanya silakan duduk per kelompok mendiskusikan tentang yang pertama sesuai kelompok yang Bapak bagikan kemarin. Sekarang silakan anak Bapak semuanya duduk per kelompok. Diskusi nomor bawahnya satu yang menyalip ke laptop, ya. Jadi dalam itu nanti kalian buat dengan ini kakao kan, kakaonya dimasukkan kakao ininya, ya, tentang kakao saja. Nah, jadi ini dia pakai ini materinya ini ditarik ke dalam dalamnya, ya.
Ini ya Pak ya. Udah sarapan? Sambut dari derajatnya. Ayo kelompok siapa dulu yang sudah siap untuk maju ke depan? Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kriteria panen kopi yang akan dibacakan oleh Ferdi Hasim. Ya, saya di sini akan membacakan tentang kriteria panen kopi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu yang pertama Ferdi Hasim Al-Karim, yaitu saya sendiri. Yang kedua Dea Saiful, ketiga Ardi Adi, dan keempat itu Ivan. Di sini kita melihat kriteria panen kopi. Kriteria panen kopi itu gambar yang 2 minggu ini masih mentah, sedangkan yang 5 sampai 9 hari itu dia masih mengkal, dan 0 sampai 1 hari sampai 3 hari itu dia sudah standar panennya. Kriteria panen kopi menurut Starfarm 2010 dalam Pratowo DKK 2010 untuk mendapatkan kualitas buah kopi yang baik. Kegiatan pemanenan sebaiknya hanya dilakukan pada buah kopi yang sudah benar-benar matang. Buah kopi mentah berwarna hijau akan berubah menjadi kuning saat kondisinya mengkal. Bunga kopi robusta memerlukan waktu 8 sampai 11 bulan untuk matang secara ucup. Sedangkan kopi arabica membutuhkan waktu antara 6 sampai 8 bulan. Sekian dari kelompok 2 tentang kriteria matang panen kopi. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, berdasarkan kriteria panen kopi, berapa lamakah waktu dalam memanen kopi? Jadi umur panen kopi itu dia dipanen pada usia 3 sampai 4 tahun. Dan juga kopi ini termasuk tanaman perkebunan tahunan. Artinya apa? Tanaman perkebunan tahunan ini umurnya panjang dan bisa kita panen berkali-kali. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera. Ayo upload dulu untuk kawan-kawannya. Beberapa presentasi yang sudah dilakukan per kelompok tadi mengenai kriteria tanaman kelapa sawit dan juga tanaman kopi dan tanaman kakao. Yang mana di sini ya, yang perlu dipahami untuk tanaman kelapa sawit beberapa kriteria panennya dari tingkat dari kematangan dan juga dari segi warna. Kalau kelapa sawit ini bisa dipanen umurnya 3,5 tahun dan juga bisa dilihat berdasarkan berapa membrondolnya dari sawit yang akan kita panen. Ya, membrondolnya sedikit ataupun banyak itu akan tergantung kepada fraksi dari sawit itu, tingkat kematangannya. Kemudian pada tanaman kopi atau tanaman tahunan yang kedua ini, dia umur panennya 3 tahun, ya 3 tahun sampai 4 tahun juga. Ini merupakan ada nanti beberapa hari atau 2 minggu menjelang. Kemudian untuk menjawab beberapa informasi mengenai metode ini, pertama kita lihat berdasarkan visual. Visual ini bentuk dari luar dari tanaman tersebut, baik bentuk, warna, dan juga dari segi tingkat kematangannya, itu visual. Ini pada contohkan pada tanaman kopi, ada yang warna hijau dan juga warna merah. Ini yang belum matang, ini sudah matang. Dan juga pada berdasarkan fisik, ya bentuk luar ataupun bernasnya pada tanaman itu yang layak untuk dipanen. Kemudian berdasarkan analisis kimia, ya analisis kimia ini tentunya kita menggunakan laboratorium untuk melihat data bagaimana hasil dari tanaman yang akan kita panen, dan juga berdasarkan fisiologis ataupun tingkat pertumbuhan pada tanaman tersebut, khususnya kita di sini pada tanaman tahunan. Kemudian tingkat berdasarkan kadar air, ya ini terutama pada tanaman biji-bijian. Nah, kita lihat apakah dia kering ataupun dia masih basah pada saat akan dipanen. Juga berdasarkan umur panen, ya. Pada tanaman perkebunan tahunan, ini rata-rata tahunan musiman itu ada yang umurnya 3 tahun, ada yang 3,5 tahun, dan ada yang 5 tahun pada tanaman karet, dan ada yang umurnya 1 tahun lebih pada tanaman tebu, ya tebu termasuk tanaman musiman, ya. Jadi itu beberapa metode penentuan saat panen. Kita akan praktek, jadi tolong diganti pakaian prakteknya, kemudian APD lengkapnya diganti, jadi kita langsung ke lapangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Nah, jadi sesuai dengan jadwal kita pada hari ini adalah kegiatan praktek. Jadi praktek hari ini caranya yaitu nanti kalian per kelompok mengidentifikasi, ya. Mengidentifikasi itu artinya mengenali, melihat ciri-ciri sawit yang layak dipanen, sawit yang layak tidak dipanen, dan juga sawit yang sudah membrondol, ya. Nanti itu diteliti sesuai LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Jadi nanti yang kerjanya langsung per kelompok saja. Hati-hati nak Bapak ya dalam penggunaan alatnya, karena ini benda tajam. Kemudian nanti setelah dipakai, alat-alat prakteknya disimpan lagi ya, kemudian dicuci. Terima kasih ya anak-anak ya. Nanti dipetik yang ini ya, nah ini yang brondol. Ini kan dihitung berapa berdolalnya ini yang jatuh, karena dia sudah keluar matang ini ha, sudah jatuh semua ha. Baik teman-teman, jadi inilah buah yang mau kita amati, baik ciri-ciri warna dan berat tersebut. Tadi kita sudah melaksanakan praktek di luar dan juga sudah mengganti kembali ya pakaian dan juga sudah membersihkan alat-alat yang kita gunakan tadi ketika praktek. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan tentang materi kita pada hari ini ya. Mulai dari tadi kita sudah presentasi kelompok dan juga kita sudah melaksanakan praktek di luar ya Bapak semuanya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan ya, kita simpulkan bersama. Ayo, untuk mana? Saya Pak, Ya silakan. kami bisa mengetahui kriteria matang tanaman sawit kakao dan kopi, dan metode cara panen pada kelapa sawit, dan mengetahui kriteria tanaman kelapa sawit, dan memahami metode kriteria dan mempraktekannya secara langsung dan langsung melihat pada tanaman sawit. Kesimpulan kita pada siang ini ya, kita bisa memahami beberapa kriteria panen khususnya tanaman perkebunan tahunan, terutama tanaman kelapa sawit, kopi dan kakao. Penilaian kita dari diskusi tadi untuk kelompok 1 Bapak kasih nilai 90. Kenapa 90? Karena penyajiannya tadi cukup baik, pemaparannya baik dan juga rapi dalam menyampaikan materi dan penyampaian jawabannya. Untuk nilai kelompok 2 ya, kelompok 2 Bapak kasih nilai 80. Ya, kenapa 80? Karena tadi dalam penyampaian ada sedikit agak canggung dalam menyampaikan dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari kawannya. Dan juga untuk kelompok 3 Bapak kasih poin 85. Kenapa? Karena tadi sudah cukup baik dalam memaparkan. Karena di situ sudah nampak beberapa dari kelompoknya sudah menyajikan dengan benar. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, anak bapak semuanya silakan nanti membaca materi tentang alat dan sarana prasarana yang digunakan untuk memanen tanaman perkebunan tahunan maupun musiman. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, dan kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.